Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktaviani Surya Putri dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 24 Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas adalah molaritas. Sebenarnya apa sih itu molaritas? Nah, perhatikan gambar berikut. Dalam sekeliling kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu tidak asing yang namanya teh manis. Nah, untuk menghasilkan teh manis ini, kita tidak hanya memerlukan air saja, namun kita memerlukan gula sebagai pemanis. Jika kita bandingkan, teh manis tersebut dibuat dengan melarutkan 1 sendok gula dan juga 2 sendok gula. Nah, kita bandingkan, apakah rasanya akan sama? Tentu berbeda ya. Yang akan lebih manis yaitu yang ditambahkan 2 sendok gula dan juga volume air yang sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada air garam. Air garam ini kita bandingkan jika ditambahkan 1 sendok garam dan juga melarutkan 2 sendok garam. Kira-kira mana sih yang lebih asin? Pastinya 2 sendok garam. Nah, biasanya garam ini digunakan di kehidupan sehari-hari seperti kumur-kumur untuk mengobati sakit gigi dan lain sebagainya. Namun jika dikonsumsi terlalu berlebihan, masuk ke dalam tubuh, kadar natriumnya tinggi dan mengakibatkan hipertensi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang massa molar dan juga mol pada konsep mol. Nilai massa molar ini sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan juga massa molekul relatif atau MR pada senyawa. Rumus mol yaitu massa dibagi massa molar. Nah, di kegiatan kali ini kita akan memainkan simulasi interaktif molaritas menggunakan aplikasi. Lalu juga mengumpulkan data dalam bentuk grafik dan tabel sesuai dengan yang tadi sudah dimainkan simulasinya. Lalu juga kita dapat menentukan bagaimana sih hubungan jumlah mol dan volume larutan terhadap molaritas zat. Nah, di sini kita memakai aplikasi PET Colorado. Langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, langsung saja buka tentang molaritas di dalam PET ini. Di sini ada jumlah zat terlarut, ada volume larutan, dan juga ada konsentrasi larutan berbentuk molaritas dan juga minuman campuran yang akan diujinya. Di sini ini direndahkan. Kita lihat di sini konsentrasi larutannya 0. Walaupun volume larutannya dinaikkan, hasilnya tetap air. Nah, kita coba jumlah zat terlarutnya dinaikkan. Konsentrasi larutannya pun naik. Nah, kita lihat nilainya sekarang. Kita uji aja langsung dari 0 di sini 0,2 liter atau 200 ml. Konsentrasi larutannya ada paling tinggi yaitu 5. Lalu kita terus naikkan ke atas. Setiap volumenya naik, pasti konsentrasinya turun. Di sini kita menggunakan jumlah zat larutnya 1 karena kita akan lihat volume yang berbeda bagaimana konsentrasi larutannya. Lalu kita coba lagi dinaikkan dan dilihat semakin naik konsentrasinya juga semakin turun dan sebaliknya. Nah, lalu kita uji selanjutnya. Nah, di sini volume larutannya tetap yaitu 500 ml atau 0,5 liter. Kita mainkan jumlah zat terlarutnya yang pertama yaitu 0,1 mol. Di sini konsentrasi larutannya mengikuti jumlah zat terlarut. Jika jumlah zat terlarutnya ke atas, maka konsentrasi larutannya pun ikut ke atas seperti ini 100 mol, lalu kita naikkan 300 mol menjadi 600, lalu 0,4, lalu 0,5. Di sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi larutannya itu 2 kali lipatnya
nilai jumlah zat larut. Nah, lalu kita naikkan lagi, konsentrasi larutannya pun ikut naik sampai batas maksimal yaitu 1. Nah, selanjutnya volume larutan ditinggikan, itu minuman campuran seperti yang tadi teh manis. Lalu kita alihkan ke zat-zat jumlah zat larut yang lainnya. Nah, seperti ini ada kalium akromat. Kita lihat konsentrasi larutannya itu maksimalnya di 0,5. Lalu kita naikkan volume larutannya. Nah, lalu kita lanjut ke emas. Di sini, nah tetap ya 0 kalau misalnya jumlah zat larutnya 0. Lalu kita naikkan dan konsentrasi larutan paling tingginya yaitu 2,250. Lalu kita lanjut ke zat selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya setiap ada kata jenuh, berarti itu adalah konsentrasi maksimal dari larutan tersebut. Nah, kita lihat volume larutannya dipindahkan. Nah, di sini konsentrasi larutannya dikebawahkan. Kita lihat jumlah zat larutnya pun sama. Jika jumlah zat larutnya turun, maka konsentrasi larutannya pun turun. Jika volume diturunkan, konsentrasi larutannya pun naik. Nah, di sini sudah jenuh, berarti batas maksimal konsentrasi larutan tersebut 1,4. Selanjutnya kita naikkan. Nah, kita ke zat yang terakhir nih. Kalau dalam keadaan full, kita turunkan, itu jenuh, yaitu batas maksimal konsentrasi larutannya. Dan jika jumlah zat larutnya 0, maka air seperti biasa. Lalu kita naikkan. Nah, itu batas maksimalnya 0,5. Nah, selanjutnya kita lihat nih dalam masing-masing zat. Di sini tengah, lalu kalium. Kita lihat perbedaannya. Nah, konsentrasi larutannya berbeda-beda ya. Dalam keadaan jumlah zat larut yang sama, volume larutan yang sama, itu berbeda-beda. Ada yang mencapai batas maksimumnya, dan juga ada yang rendah, ada yang standar di tengah-tengah. Dalam simulasi ini mempermudah kita untuk menentukan bagaimana sih konsentrasi larutannya. Jadi kita dapat paham secara mudah. Oke, langsung saja kita ke data. Nah, di sini kita udah ada data hubungan saat jumlah molnya tetap yaitu 1. Seperti yang sudah tadi kita coba di PET dalam volume 200 ml, 301 ml, 400 ml, 500 ml, 601 ml, 702 ml dan molaritasnya. Nah, di sini hubungan saat volume tetapnya, saat jumlah molnya yang berbeda, dan volumenya tetap 500 ml tadi, dan hasil molaritasnya adalah 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, dan 2. Ini seperti 2 kali lipatnya ya. Nah, setelah kita dapat datanya yang sudah tadi kita lewat percobaan, selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, yang pertama kita buat grafik hubungan jumlah mol dengan molaritasnya. Jadi di sini data yang tentang jumlah volumenya sama dan molaritasnya yang berbeda, yang sudah tadi kita masukkan dalam tabel. Nah, di sini kita lihat grafiknya yaitu naik, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa 2 kali lipatnya dari jumlah mol. Nah, di sini berarti grafiknya berbanding lurus atau sama dengan. Selanjutnya, kita lihat hubungan jumlah volume dengan molaritas melalui grafik.
Seperti tabel yang tadi sudah dicantumkan, bahwa setiap satu mol dengan volume yang berbeda-beda, di sini itu molaritasnya semakin turun. Maksudnya adalah jika kita menaikkan volume pelarut, maka molaritasnya pun akan turun berbanding terbalik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa molaritas adalah satuan unit konsentrasi larutan yang mendefinisikan jumlah mol suatu zat terlarut dalam suatu liter larutan, atau kita dapat menuliskan juga M. Nah, hubungan jumlah mol dan volume larutan terhadap molaritas zat dapat ditulis dengan rumus M sama dengan N per V. Kenapa N per V? Karena yang tadi jumlah mol itu berbanding lurus atau sama dengan, sementara jumlah volume pada larutan itu berbanding terbalik. Dan kita dapat turunkan rumus tersebut. Cukup sekian video penjelasan tentang molaritas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.